Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita yakni Ibu Nisrina Mutiara Dewi, SIMH, dan teman-teman sekalian. Pada kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar fikih muamalah. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yakni Saudari Iyet Karnita, yang kedua Frisia Wulandari, yang ketiga Muhammad Adin Hanafi, dan yang terakhir Muhammad Nur Fajar. Baik, pada kali ini materinya dibagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama mengenai pengertian fikih muamalah, yang kedua pembagian fikih muamalah, yang ketiga ruang lingkup fikih muamalah, dan poin yang terakhir yakni hubungan fikih muamalah dengan ekonomi Islam. Baik, materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Iyet Karnita. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan pengertian fikih muamalah. Kata fikih secara etimologi memiliki makna pengertian atau pemahaman. Secara terminologi, fikih pada awalnya berarti ilmu serta pengetahuan tentang agama yang mencakup ajaran agama serta komprehensif termasuk akidah, akhlak, dan ibadah yang dalam arti syariah Islamiyah. Muamalah secara bahasa adalah artinya bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan, atau satu sama lainnya. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Jadi, pengertian muamalah itu menurut Syafi'i, bagian fikih untuk urusan keduniaan yang mencakup selain dari perkawinan dan hukuman. Muamalah adalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar untuk memperoleh keberlangsungan hidup. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah dapat diartikan dalam 2 pengertian yaitu fikih muamalat dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antara sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua itu, fikih muamalat dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum. Kesimpulan yang bisa ditarik dari penjelasan di atas bahwa pengertian fikih muamalat yaitu berkaitan dengan cara berinteraksi manusia dengan manusia. Contohnya dengan yang bersifat kepemilikan atau penyewaan benda, bisa juga dengan bentuk perjanjian dan perikatan. Hal ini adalah salah satu pembagian dalam aspek pembahasan fikih selain yang berkaitan dengan ibadah. Fikih muamalat itu hubungan interpersonal antara manusia, hablum minannas, dan bukan hubungan dengan Allah. Hablum minallah. Sekian pembahasan dari pengertian fikih muamalat. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih. Poin materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni mengenai pembagian fikih muamalah. Baik, pembagian fikih muamalah yang pertama yakni menurut tokoh ulama Ibn Abidin. Beliau membagi fikih muamalah menjadi 5 bagian. Yang pertama yakni muwadah maliyah, yaitu hukum perbandaan. Yang kedua munakahat, yaitu hukum perkawinan.
Yang ketiga muhasanat, yakni hukum acara. Yang keempat amanat dan ariyah, yakni hukum pinjaman. Dan yang terakhir tirkah, yaitu hukum peninggalan. Sedangkan Al-Fikri membagi fikih muamalah menjadi dua bagian. Yang pertama yakni al-muamalah al-madiyah. Al-muamalah al-madiyah ini yakni muamalah yang mengkaji dari segi objeknya. Maksud dari segi objeknya ini dari segi benda. Seperti contohnya yakni dalam transaksi jual beli yang dinilai di sini yakni mengenai apakah benda tersebut halal atau haram. Kepemilikannya seperti apa, diperjualbelikannya atau diusahakannya seperti apa. Sedangkan yang kedua yakni al-muamalah al-adabiyah, yakni muamalah yang ditinjau dari segi subjeknya. Bagaimana cara penukaran benda tersebut dari panca indera manusia. Sebagai contohnya di sini yakni yang dinilai adalah akadnya seperti apa, ijab kabulnya seperti apa, dan yang lain sebagainya. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Prisia. Saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Berikutnya akan saya sampaikan materi tentang ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah menurut Al-Fikri dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madiniyah. Yang pertama, muamalah yang ditinjau dari cara tukar-menukar benda dengan menggunakan sumber panca indera manusia yang hak dan kewajiban adalah tiangnya itu bernama al-muamalah al-adabiyah. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah diantaranya yang pertama itu ijab qabul atau serah terima. Yang kedua ada saling meridhoi, yaitu tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak. Berikutnya ada hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu muamalah yang bersifat kepemilikan benda. Karena objek benda itu halal, haram maupun syubhat untuk diperjualbelikan, itu dinamakan dengan al-muamalah al-madiyah. Ulama berpendapat bahwa muamalah ini mengkaji objeknya seperti benda yang bisa menimbulkan mudarat atau mudarat itu seperti kecacatan, bisa mendatangkan maslahat atau kebaikan dan lain-lainnya. Menurut Shadiq, terdapat beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah. Antaranya yang pertama yaitu jual beli atau al-bai' al-tijarah. Merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang kedua ada al-rahan, yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga memungkinkan pengambilan seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Al-rahan ini bisa kita contohkan, itu seperti jaminan hutang. Misalkan emas, dia memiliki nilai harta yang bisa dijadikan sebagai jaminan hutang. Kemudian yang ketiga ada kafalah dan domen, diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu. Nah, apa itu kafalan? Kafalan itu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut untuk menghadapi penagih hutang. Ini saya contohkan, misalkan saya berhutang kepada si A. Nah, saya berserikat atau bekerja sama dengan adik saya untuk
membayar hutang saya bersama kepada ada doman. Berikutnya yaitu hiwalah atau pengalihan atau pemindahan. Nah, pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang atau pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak. Ini saya contohkan, misalkan si A berhutang kepada saya. Nah, saya berhutang kepada si B. Kemudian saya berbicara kepada si A, kamu tidak perlu membayar hutang ke saya, tapi bayarkan hutang saya kepada si B. Ini namanya pemindahan hak atau hiwalah. Kemudian yang kelima, bangkrut atau taflis. Adalah seseorang yang mempunyai hutang, seluruh kekayaannya habis untuk membayar hutang ini. Kemudian yang keenam, itu pengongsian atau asyirkah. Dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan. Karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Jadi seperti kita menanam saham. Kemudian ada bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya yang berkaitan dengan halal, haram, maupun syubhat. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fajar. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan fikih muamalah dengan ekonomi Islam. Dalam ajaran bidang ilmu fikih, terdapat bab yang menjelaskan tentang muamalah, sehingga ilmu fikih ini dikenal dengan fikih muamalah. Di dalamnya itu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi, terutama yang berkaitan dengan harta. Masalah ekonomi ini berkaitan dengan harta karena ekonomi ini dikaji tentang yang menyangkut tentang harta antara ekonomi muamalah dengan urusan harta. Sedangkan fikih muamalah ini terdapat perpindahan hak yang memiliki harta. Jenis harta yang dijelaskan tentang fikih muamalah ini itu berupa tentang emas, perak, binatang ternak, sawah, dan kuda pilihan. Harta tersebut diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia ini terdapat transaksi sehingga terjadi perpindahan hak milik terhadap sesuatu terhadap kedua belah pihaknya. Perpindahan hak milik dengan istilah fikih muamalah ini disebut dengan akad. Akad merupakan bentuk transaksi antara dua pihak di dalamnya yang terdapat dengan ijab dan qabul. Ijab qabul ini menjadi salah satu rukun sebagai rangkaian proses transaksi, sehingga menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap transaksi fikih muamalah. Itu dari pemaparan hubungan fikih muamalah dan ekonomi Islam. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Fajar dan teman-teman sekalian dari kelompok 1. Berakhirlah presentasi pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang atas segala kekurangannya, saya ucapkan mohon maaf dan mohon dimaklum. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, mengemukakan pendapat, atau menambahkan, silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.